Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya cukup terdengar, Bapak Ibu? Terdengar dengan baik? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, Bu. Ya, selamat terdengar. Bapak Ibu, semua komunitas belajar yang diundang dalam pertemuan sesi pertama kali ini. Barangkali sudah ada yang pernah bertemu dengan saya sebelumnya? Ya. Ada yang sudah pernah mengenal saya? Berarti saya nggak ini. Oh, Bu Nani, waktu di Kitab ya Bu ya? Betul, Bu Eka. Assalamualaikum. Salam, reuni lagi kita ya Ibu ya. Betul, Ya. Bu. Ya, ya Bapak Ibu, saya Wijaya Iswara dulu di Pempa TK IPA namanya ya, kantornya di Jalan Diponegoro 12. Sekarang berubah menjadi Balai Besar Guru Penggerak bersama dengan Pempa TK TKPLB yang berada di Jalan Dr. Cipto dan Pempa TK Pendidikan Jasmani dan konseling ya, biro konseling di Parung. Nah, Bapak Ibu, saat ini saya ditugaskan oleh Ibu PLT Kepala melalui Ibu Dr. Lisa Nurani untuk ngobrol-ngobrol sebenarnya dengan Bapak Ibu sebagai komunitas belajar ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya implementasi kurikulum merdeka di Indonesia itu bisa cepat dijalankan menggunakan platform Merdeka Belajar. Bu Nani mana ini Bu Nani? Saya kangen. Cuma Bu Nani yang kenal sama saya. Oh, berarti saya nggak beken ya, bukan artis soalnya. Ya Bapak Ibu, saya izin share ya, share screen sebentar. Assalamualaikum, Bu. Maaf, baru ini. Oh ya. Ini. Assalamualaikum, salam kenal, Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya, masih pagi Bu. Oh, masih pagi ya. Ya. Pagi menuju siang. Terima kasih, Bu. Mari. Ya, sebelumnya apakah sudah terlihat Bapak Ibu yang saya share? Sudah terlihat Bu Nanti. Ya. Assalamualaikum, apa kabarnya Ibu? Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu, mengapa Bapak Ibu diundang? Jadi Bapak Ibu kami undang itu sebagai komunitas belajar. Siapa itu komunitas belajar? Kita ini ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita adalah di sini ada guru, ada tenaga kependidikan. Siapa itu tenaga kependidikan? Salah satunya saya ya sebagai Wijaya Iswara. Semua yang terlibat di UPT dan kepala sekolah ya, laboran, apalagi pokoknya semua yang terlibat dalam kependidikan, kemudian termasuk dinas sebenarnya ya, dinas di kabupaten kota provinsi Bapak Ibu itu adalah tenaga kependidikan juga, dan pendidik. Nah, pendidik ini luas ya sebenarnya, ada barangkali lembaga swadaya masyarakat, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang peduli pada pendidikan itu bisa dikategorikan sebagai pendidik. Dan yang terpenting adalah dalam konteks ya, kurikulum merdeka ini adalah punya semangat dan kepedulian yang sama ya untuk membuat pendidikan kita lebih baik. Saat ini pemerintah berupaya melalui implementasi kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu sebagai komunitas belajar kita diharapkan punya semangat dan kepedulian untuk apa? Menerapkan kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu harus diterapkan secara, kalau saat ini masih seperti sukarela ya, bukan sukarela. Sebenarnya yang diharapkan itu adalah berdasarkan kesadaran. Makanya nanti ada 3 kategori itu kan ya, kategori merdeka merdeka awalnya merdeka mandiri dulu ya, kemudian merdeka berubah dan merdeka berbagi ya. Jadi kalau yang
Kemudian menerapkannya itu bisa sebagian dulu ya. Saya masih coba-coba nih kurikulum Merdeka. Sebagian masih kurikulum 13, tapi saya adopsi sebagian dari kurikulum Merdeka. Kemudian ada yang ingin mulai berubah, ingin mulai menerapkan secara utuh ya. Bahkan ada yang sudah berbagi praktik baiknya menerapkan kurikulum Merdeka ya. Nah, yang paling penting di komunitas belajar juga sebenarnya ada interaksi secara rutin ya. Nah, ini kemudian kami terjemahkan dulu di dalam media ini melalui laporan nanti ya, Bapak Ibu itu mengisi berbagai laporannya. Tadi share-nya sudah, linknya sudah di-share di forum chat ini. Ini yang kami harapkan salah satu wujud interaksi hasil dari pertemuan pagi ini ya, pagi dan siang ini. Nanti siang beda lagi ya komunitas belajarnya yang kami undang. Saya awali dulu dengan platform Merdeka Belajar. Di antara Bapak Ibu ada yang sudah mengakses ini atau bahkan menggunakan platform? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Ada yang belum? Sudah. Semuanya sudah. Kalau semuanya sudah mudah ya jadinya ya. Jadi kita, ada yang belum? Siapa yang belum? Sukabumi belum ya, Sukabumi. Nah, ini ya nggak apa-apa saya buat yang sudah. Ini kita review saja ya untuk yang belum diperkenalkan ya di forum ini platform Merdeka Belajar. Nanti kalau dari antara Bapak Ibu yang apalagi yang sudah menggunakan ingin menambahkan, menguatkan, dipersilakan. Ini kita forum ngobrol ya. Silakan di-unmute, raise hand, unmute. Bantuan Pak Sadam ya, Bu untuk memfasilitasi ya kalau ada yang mau menambahkan atau menguatkan. Ya, jadi kurikulum Merdeka Belajar itu tidak diterapkan secara pelatihan ya begini tidak, tapi diperkenalkan, kemudian diperkenalkan secara umum ya melalui media sosial, medsos, dan terutama melalui platform ini ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini semoga terjawab di platform Merdeka Mengajar ini ya. Nah, ini pesan dari Menteri kita. Nah, di dalam platform Merdeka Belajar itu yang bisa kita manfaatkan adalah bekal kita mengajar, bekal kita untuk mempelajari sesuatu, kemudian bekal kita juga fasilitasi kita juga untuk mengunggah karya kita ya. Bapak Ibu kebanyakan mengakses Merdeka Belajar menggunakan laptop atau HP? Dua-duanya Bu. Dua-duanya. Jadi untuk yang belum kenal Merdeka Belajar, belum masuk ke sini, jadi ada dua-duanya bisa dimiliki ya. Jadi maksudnya bisa dilakukan, bisa di gadget handphone Bapak Ibu atau di laptop ya. Kalau di laptop Bapak Ibu membuka guru.kemdikbud.go.id. Ini dulu ya, selintas dulu nanti kita sama-sama buka ya. Saya juga sudah membuka ya misalnya. Nah, di sini ada yang belum punya akun Belajar Ide? Ada yang belum punya akun Belajar Ide? Sudah Bu. Sudah ya, alhamdulillah. Nah, jadi kalau sudah punya Belajar Ide nanti bisa masuk ke fasilitas yang disediakan ya. Yang punya tarik. Jadi ada perangkat untuk mengajar, kita dibekali perangkat ajar ya. Juga kita dibekali asesmen murid. Nah, ini unik ya Bapak Ibu ya. Saya mencoba ini asesmen murid ya. Ada yang bisa sharing di sini hasilnya gimana ketika menerapkan asesmen murid? Yang sebenarnya diharapkan jadi asesmen diagnostik, yang artinya itu asesmen untuk membuat kita mengetahui ini dasarnya begini ya murid-murid. Jadi bagaimana peserta didik kita ya. Jadi bagaimana kita memulai pembelajaran ya di level mana,
caranya bagaimana ya, karena tipe soal-soal di asesmen murid ini bagus-bagus ya, sangat menarik. Ada yang visual, tapi kebanyakan ya visual ya, karena auditorial tidak memungkinkan. Ada yang punya pengalaman di asesmen murid, sekalian nanti diperkenalkan ke komunitas belajar di sini yang belum mengakses hasilnya, atau Bapak Ibu juga barangkali sudah pernah mencoba. Saya pribadi sudah mencoba beberapa ya asesmen murid ini. Bagus-bagus soalnya. Bapak Ibu, kalau sudah menggunakan PMM berarti sudah pernah barangkali menggunakan asesmen murid. Ada yang mau sharing, silakan raise hand dan nanti oleh Pak Sadar di-unmute. Ada? Kita lihat ya asesmen murid. Belum, Bu. Oh, belum. Sudah menggunakan PMM tapi belum menggunakan asesmen murid yang analisis diagnostik ini. Kalau saya dulu cuma melihat video pembelajarannya saja, Bu. Yang video, nggih. Karena kan belum sampai ke asesmen ini. Oke. Jadi baru melihat video-video pembelajaran sosialisasi ya? Nggih, Bu. Oke. Nanti kita lihat sama-sama ya asesmen muridnya ya. Jadi pertama kan tadi ada 3 ya, di PMM itu ada bekal kita mengajar, ada bekal kita belajar. Jadi barangkali yang baru tersosialisasi dan baru diakses oleh Bapak Ibu itu kebanyakan yang belajarnya ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan pengetahuan dari PMM ini ya, belum memanfaatkannya di kelas gitu. Iya, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu, karena baru mau akan ya, Bu. Oke, sip. Nah ya, jadi untuk memanfaatkan di kelas pertama kita punya perangkat ajar ya. Belum, Bu, baru mengenal. Oke, jadi kita punya perangkat ajar ya. Dibekali bukan berarti didikte ya Bapak Ibu ya. Ini dicontohkan ya, tapi Bapak Ibu sesuai dengan situasi dan kondisi di kelas masing-masing bisa memodifikasinya. Jadi nanti kita punya perangkat ajar. Nah yang unik di sini adalah kita nanti punya asesmen murid. Asesmen murid ini bisa Bapak Ibu nanti gunakan di awal pembelajaran, sebelum pembelajaran untuk diagnostik namanya juga ya, untuk bagaimana ini kira-kira sampai mana literasi dan numerasi peserta didik kita ya. Nah ini kalau di bahan mengajar itu dibekali RPP, bahan ajarnya, modul proyeknya, buku muridnya, asesmennya. Jadi kalau Bapak Ibu benar-benar ingin, istilahnya ya, kalau koki itu kan kalau pertama kali seringkali belum berani berinovasi gitu ya, atau saya coba dulu yang pakemnya gitu ya, bisa ikut plak saja dulu dari sini boleh ya. Tapi lebih baik lagi kalau Bapak Ibu kemudian memodifikasi ya, buat di satuan pembelajaran saya barangkali yang lebih cocok dibeginikan, itu lebih baik ya. Tapi untuk plek diikuti ya, ATM namanya ya, amati, tiru dan modifikasi ini sudah memadai ya, nanti yang disediakan di PMM. Nah kalau untuk asesmen murid ini mengetahui level kompetensi masing-masing murid, mengetahui memperoleh informasi, nanti kan bisa keluar hasilnya ya. Kemudian nanti bisa di-download, bisa dikerjakan secara online, bisa dikerjakan Ibu Bapak Ibu download dulu, di print out, kemudian dibagikan ya ke kelas. Ini kemudian kalau belajarnya barangkali sudah banyak ya, ada topik pelatihan, modul pelatihan, latihan pemahaman. Nah, ada cerita reflektif aksi nyata ya, itu bisa di-ATM-kan juga ya, bisa diamati, tiru dan modifikasi ya. Nanti Bapak Ibu juga begitu selesai mempraktekkan, kemudian Bapak Ibu merasa ada contoh praktik baik yang sudah terlaksana, itu bisa diunggah sebagai hasil karya ya, aksi nyata. Nah, ini sebentar. Ini contoh aksi nyata ya. Siapa yang membagikan aksi nyata di PMM? Ini adalah sekolah-sekolah penggerak. Di antara Bapak Ibu, ada yang sudah sekolah penggerak? Sudah membagikan contoh aksi nyata? Saya, Bu, ada tapi cuma baru beberapa saja.
sekolah penggerak, Bu. Angkatan 2. Oke, Ibu posisi sebagai apa, Bu? Mohon maaf. Kalau saya sebagai komite, Bu, komite itu loh, Bu, yang mengikuti pelatihan komite sekolah. Oke, di sekolah itu Ibu bukan guru, bukan kepala sekolah ya? Saya guru, Bu, cuma dimasukkan ke dalam komite sekolah untuk mengimplementasikan kepada guru yang lain yang tidak mengikuti pelatihan, Ibu. Oh ya, tapi Ibu bukan guru penggerak, sudah guru penggerak, Bu? Maaf, dengan Ibu apa? Siapa ini? Saya dengan Ibu Dewi kemarin baru mengikuti angkatan 7 guru penggerak, Ibu, baru mengikuti simulasi, nggih, baru mengikuti simulasi mengajar, Ibu. Oke, baru Ibu sudah GP atau masih CGP, Bu? Baru CGP, Bu, baru CGP. Nah, nanti walaupun Ibu masih CGP, tapi Ibu sudah sekolahnya sudah sekolah penggerak ya, dan Ibu sudah masuk ke dalam komunitas mengajar, komunitas belajar ya. Nah, berarti Ibu sebenarnya sudah ada contoh aksi nyatanya ya. Karena Bu, sudah termasuk setoran guru penggerak ya, calon guru penggerak ya. Nah, itu nanti bisa di-share di PMM ya, Bu ya. Saya kurang tahu apakah kalau di calon guru penggerak sudah harus di-share di PMM dulu atau belum? Karena baru simulasi mengajar, Bu, belum sampai belum pelatihan. Belum pelatihan. Tapi kan di guru penggerak itu ini uniknya ya, kurikulum Merdeka itu pendekatannya itu dari segala sisi. Secara bottom up itu dibuat program guru mengajar, guru penggerak. Jadi sekolahnya belum tentu sekolah penggerak, tapi guru-gurunya sudah guru penggerak ya. Tujuannya apa? Supaya perubahan itu berasal dari gurunya dan komunitas guru, ya, komunitas MGMT, ya, AKG gitu. Jadi dari guru kemudian ke sejawat, nanti pembuat kebijakan dan komite sekolahnya memfasilitasi ya. Tapi ada juga yang sifatnya bottom up. Bottom up itu kepala sekolahnya yang dibuat jadi kepala sekolah penggerak ya. Nah, Ibu berarti sebenarnya dari dua sisi. Sekolah penggeraknya berjalan ya dari kepala sekolah, kemudian ibunya juga didorong untuk jadi calon guru penggerak ya. Tapi kalau yang tidak ikut guru penggerak, tidak ikut sekolah penggerak, bisa juga tetap implementasi kurikulum Merdeka ya. Makanya ada disediakan platform ini untuk bisa belajar mandiri bagaimana sih caranya menerapkan kurikulum Merdeka itu. Saya mau sebagian dulu pelan-pelan ya, seperti itu. Nah jadi kalau Ibu sudah menjadi calon guru penggerak, sebenarnya Ibu bisa lebih aktif lagi untuk memanfaatkan Merdeka mengajar ini ya. Mudah-mudahannya Ibu Dewi ya. Nah, ada lagi yang di sini yang CGP atau sudah GP? Saya Bu fasilitator. Mohon maaf Ibu. Ya. Ibu. Saya fasilitator angkatan 5 Bu. Fasilitator guru penggerak. Oh ya. Ya. Untuk CGP dan guru penggerak yang sudah lulus sudah ada surat edarannya Bu untuk mengupload aksi nyatanya di terima kasih Bu Tia ya. Jadi ibu fasilitator guru penggerak. Nah ini kan jadi di komunitas ini lengkap ya, maksudnya komunitas pagi ini ya, komunitas belajar yang hadir pagi ini lengkap, ada fasilitator guru penggerak, sebagai widya suaranya ada calon guru penggerak, ada guru penggeraknya, ada kepala sekolah penggerak. Ada Bu, aku guru penggerak. Apakah ini sudah GP ya Bu ya? GP itu panjang loh, yang program 9 bulan, yang program 6 bulan Bu. 9 bulan. Mohon maaf, Ibu siapa dan dari mana? Ya, jadi ada guru penggerak ya. Nah, jadi nanti setelah saya perkenalkan selintas ini, karena barangkali ada yang belum kenal, kita langsung aktivasi ya. Yaitu ya Bapak Ibu, fungsi adanya
video inspirasi, contoh aksi nyata itu untuk ATM ya. Bapak Ibu bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah ini berkaryanya Bapak Ibu tadi ya, CGP juga kata fasilitatornya ya, kata Butia ini harus sudah bisa unggah karyanya ke PMM. Ya, jadi fungsinya ini untuk bekal ATM. Semakin spesifik dan jelas aksi nyata praktik baik yang Bapak Ibu bagikan di sini, semakin membantu Bapak Ibu guru yang lain atau tenaga pendidikan yang lain untuk bergerak implementasi sesuai dengan kasus yang semirip dengan kondisi Bapak Ibu ya, kondisi pembelajaran yang Bapak Ibu bagikan. Nah ini karya yang dibuat oleh guru, nanti kita lihat aja langsung ya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan, barangkali ada fasilitator atau calon guru penggerak atau ini Pak Utomo dari Indramayu, silakan Pak. Halo, selamat pagi Bu. Baik. Terima kasih Ibu. Halo. Oh, saya. Pak Utomo. Iya Ibu. Iya. Berikutnya ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Eka Danti sudah mempersilahkan saya untuk kesempatan ini ya. Perkenalkan saya Utomo dari Indramayu, Ibu, dari komunitas MGMP PPKN Kabupaten. Dan kebetulan saat ini saya juga sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 4 yang betul sekali kata Ibu fasilitator tadi, ada edaran dari BPGP terkait dengan upload bukti karya pada PMM ya. Dan itu sudah kami lakukan terkait dengan tugas-tugas yang sudah kami lakukan pada pendidikan guru penggerak. Terkait dengan PMM Ibu, di komunitas kami di sini di Indramayu dengan difasilitasi oleh tim dari pengawas pada bulan Juni kemarin kami sudah bintek ya Bu ya. Kami sudah bintek, kemudian diimbaskan pada sekolah-sekolah tim pengembang kurikulum di tingkat sekolah, dan saya juga di sini sebagai tim pengembang kurikulum tingkat kabupaten sekarang sedang sosialisasi dalam rangka penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, gitu ya. Terkait dengan ini Ibu, saya mau tanyakan terkait dengan assessment pada platform Merdeka Mengajar atau PMM ya Bu ya. Halo Ibu. Saya berita layarnya ke sini. Gimana Pak? Oh iya. Terkait dengan assessment yang ada pada PMM gitu ya. Tadi disampaikan bahwa bisa saja itu di-download untuk tes diagnostik terutama pada anak-anak kita di awal tahun ajaran ya Bu ya. Ini karena sangat tepat sekali sebentar lagi akan dimulainya tahun ajaran baru gitu ya. Mungkin bisa dilakukan pada saat kegiatan di antara kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah gitu ya. Nah, betul sekali tujuannya adalah bukan hanya saja mengenalkan level pada tingkat literasi dan numerasi, tapi di sana kita juga kan akan mengetahui gitu ya potensi anak dari masing-masing yang beragam gitu ya. Kemudian untuk sebagai upaya kita gitu ya di satuan pendidikan, guru-gurunya itu mempersiapkan seperti apa melayani mereka, memenuhi kebutuhan belajarnya sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan ini Bu, untuk akses assessment itu kan anak bisa mengakses melalui PMM ya Bu ya. Bisa diberi linknya Pak? Iya. Ya, bisa diberi linknya dengan catatan bahwa anak tersebut masuk ke sana dengan akun ID ya Bu ya. Yes. Ya, nah kendalanya Bu, terkadang anak-anak dari SD gitu ya, itu sebagian besar banyak yang belum aktivasi akun ID.
gitu ya. Saya rasa di tingkat SMP pun sama, beberapa atau sebagian besar masih belum aktifasi akun ID gitu ya. Kalau di tingkat guru, insya Allah ya Bu ya, kalau untuk Kabupaten Indramayu, saya rasa progresnya sudah bagus ya untuk aktifasi akun ID dan pemanfaatannya saja tinggal kita dorong agar lebih maksimal gitu ya. Nah, menyikapi ini berarti artinya Ibu, berarti untuk asesmen berarti mengharuskan kita download secara manual saja begitu kan ya? Karena untuk akses anak untuk masuk ke link yang kita bagikan itu kan membutuhkan akun ID gitu. Jadi ini untuk tantangan dan PR besar kita, bagaimana upayanya agar aktivasi akun ID itu sampai tersentuh kepada murid gitu ya, terutama pada tingkat satuan tingkat dasar gitu. Mungkin itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harapan Pak Utomo apa nih? Harapannya ada kebijakan yang mengarahkan pada untuk murid gitu sampai kepada tingkatan dasar, pentingnya untuk aktivasi akun ID dan digunakan sesuai dengan pemanfaatannya gitu. Oke. Ya, terima kasih Pak. Nanti kita lihat siapa di sini yang paling berperan untuk memenuhi keinginan Bapak ini ya. Ya, terima kasih Pak. Nanti kita lihat akun ID-nya bagaimana memperoleh akun ID ya. Jadi untuk murid itu siapa yang bertanggung jawab untuk mempercepat aktivasi tersebut ya. Terima kasih Pak Utomo. Ada lagi tadi yang sebareng sama Pak Utomo? Ada lagi Pak? Kalau tidak kita ke ininya saja ya. Nah, sebentar ya sebelum kita coba masuk kita sama-sama masuk ke platform Merdeka Belajarnya. Saya share juga nanti aktivasi ID dan sebagainya. Di sini di platform Merdeka Belajar juga ditawarkan kolaborasi karena kan di sini sifatnya interaktif ya, kolaborasi antar komunitas belajar. Ya. Jadi di sini ada akses ruang kolaborasi Merdeka Belajar yang nanti isinya itu bisa Bapak Ibu saling langsung ya dengan guru sejawat yang paling sesuai dengan Bapak Ibu ya untuk berinteraksi. Kemudian ini cara mendaftarnya. Ada di sini yang Bapak Ibu yang sudah mulai mendaftar ini? Karena saya bukan guru ya, jadi tidak bisa sebenarnya ke kolaborasi ini. Barangkali yang lebih bisa itu nanti akan Bapak Ibu ya khusus sejawat ya. Di sini ada yang sudah memanfaatkan ini kolaborasi? Belum ya? Nanti kita lihat. Kemudian ini satu akun untuk semua. Nah, untuk mendapatkan akun pembelajaran ya, pertama melalui operator satuan sekolah masing-masing. Di sekolah Bapak Ibu sudah ada operatornya? Sudah Ibu. Nah, ada yang belum? Kalau belum, segera ditanyakan ke dinasnya apakah bisa di... Enggak, admin sekolah Bu. Admin sekolah itu kan operator sama kepala sekolah. Nah, nanti kemudian Bapak Ibu bisa cek sendiri di sini di Belajar ID ya, https Belajar ID. Tipe pengguna Bapak Ibu, ini kalau misalnya bisa kiri kanan ya, nggak bisa nanti sekalian ya. Belajar ID ya. Nah,
Bapak Ibu, apakah sebagai pendidik, apakah sebagai tenaga pendidikan, peserta didik atau dinas. Nah, di sini yang tadi Pak Utomo sampaikan itu peserta didik. Nah, di sini operator ya atau pihak sekolah itu harus aktif membuat peserta didik ini mengakses ini ya, bikin belajar ID ini. Kalau SD gimana? Saya juga, kalau SD kelas 4, 5, 6 memungkinkan ya, tapi SD kelas rendah memang barangkali lebih efektif untuk download ya, menurut pendapat saya. Tapi kalau di antara Bapak Ibu ada yang bisa menjadi operator untuk memfasilitasi peserta didik kelas rendah di SD, ya silakan gitu ya. Tapi ini memang harus yang tadi itu. Kalau peserta didik yang sudah dewasa, apalagi Bapak Ibu guru, itu bisa secara mandiri di belajar ID. Tapi kalau tidak, ya harus operator sekolah yang mengerjakan. Nah, kemudian masukkan ini identitas ya, barangkali sudah masuk, sudah tahu. Nah, ini yang Bapak Ibu seringkali juga lupa password ya. Jadi mudah-mudahan passwordnya itu selalu diingat. Kemudian jika akun tidak ditemukan, nah itu harus kembali lagi ke cek datanya apakah sesuai ya. Ini kejadiannya itu seringkali apa yang dimasukkan ke Dapodik itu tidak sama dengan yang Bapak Ibu masukkan di identitas belajar ID ini ya, ini nggak keluar. Kemudian jika akun ditemukan, nah ini tinggal aktifkan akun. Ya ini kalau misalnya Bapak Ibu guru atau SD kelas tinggi ke atas itu barangkali bisa mandiri ya. Hanya itu Pak Utomo, kalau kesulitannya itu untuk kelas rendah, nah itu barangkali memang ada yang harus membantu ya, supaya peserta didik kita dan peserta didik kelas rendah SD itu juga belum tentu sudah akrab dengan gadget ya. Jadi kalau sekiranya ada yang bisa di-download saja. Termasuk materi-materi. Bertanya Bu Eka. Gimana? Bu siapa ini? Saya Naning Bu Eka. Gimana Bu Naning? Kalau misalkan sekolah saya bukan sekolah penggerak, tapi akan melaksanakan IKM di tahun ajaran yang akan datang. Nah, saya pribadi juga belum CGP. Kemudian tapi sudah terdaftar sebagai komunitas di komunitas belajar ya Bu melalui MGMP. Nah, pertanyaannya adalah saya sudah login dan sudah memanfaatkan pelatihan mandiri yang ada di platform belajar di UPMM. Ya. Nah, bagaimana saya bisa tahu bahwa sekolah saya belum cek sih Bu, sekolah saya sudah mengaktifkan adminnya atau belum, atau harus admin sekolah dulu yang aktif baru saya masuk atau bagaimana ya Bu? Terima kasih Bu Eka. Kalau Ibu sebagai individu memang hanya Ibu sebagai individu, tapi kalau sekolah itu memang harus punya admin Bu. Kalau untuk mengaktifkan sekolah ya, kalau untuk mengaktifkan satu sekolah itu harus minimal ada adminnya. Jadi berarti harus kepala sekolahnya ya yang memfasilitasi ya. Pertama menyediakan adminnya, kemudian mengecek ini belajar ID itu. Tapi kalau Ibu sebagai pribadi mengunggah praktik baik, pokoknya sampai menerapkan itu bisa ya. Hanya ya untuk sekolah barangkali itu kebijakan kepala sekolah, itu penerapannya sekolah ya. Oleh karena itu peran dari komunitas ini memang harus saling mendorong gitu. Guru mendorong kepala sekolahnya atau komite mendorong sekolahnya seperti itu Bu. Jadi kalau itu sebagai pribadi baik-baik aja gitu. Tapi kalau sekolah ya memang begitu, harus ada operator sekolah ya yang mengatur ini siapa saja yang bisa diaktifkan akun belajar ID-nya. Kemudian kalau misalnya penerapan IKM itu levelnya baru guru, itu sebenarnya memang belum sekolah yang merdeka menerapkan kurikulum merdeka ya, baru gurunya mencoba. Yang diharapkan itu adalah sekolahnya benar-benar menyatakan mengadopsi kurikulum
merdeka gitu. Jadi guru-gurunya pun didorong untuk menerapkan pembelajaran sesuai dengan arahan kurikulum merdeka gitu ya. Nah ini ya. Jadi kira-kira masuk komunitas juga nggak? Ibu, mohon maaf, kalau sekolahnya sudah terdaftar dan akan melaksanakan IKM ya Bu di tahun yang akan datang ini di sekolahnya Bu, lembaga ya Bu ya, lembaganya. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, kan tadi di awal waktu pembukaan disampaikan untuk melakukan diseminasi kegiatan ini. Seandainya saya sebagai pribadi mendiseminasikannya di sekolah saja, karena mungkin pihak operator kan juga kemarin mungkin masih sibuk PPDB dan seterusnya begitu ya Bu ya. Apakah diizinkan gitu Bu, sebagai komunitas, kan saya terdaftarnya komunitas begitu. Boleh ya Bu ya, kan sebagai guru terutama wewenang Ibu baru ke sekolah ya. Jadi menggerakkan sejawat Ibu untuk mengenal PMM. Jadi apapun terutama mengaktifasi belajar ID-nya gitu. Jadi semuanya punya akses dulu ke belajar ID, punya akun belajar ID dulu supaya bisa mengakses PMM itu sudah hasil yang minimal yang diharapkan dari pertemuan ini Bu. Oh, baik Bu, terima kasih Bu. Bu Naning, saya ingin menanyakan kalau sekolahnya mendaftar untuk IKM itu sebagai apa Bu? Mandiri mandiri berubah Ibu. Mandiri berubah. Kebetulan saya bagian dari kegiatan untuk proses itu Bu, untuk menerapkan IKM di sekolah. Oh iya, mandiri berubah ya, mandiri berubah. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin lebih menguatkan kalau mandiri berubah teh harus berani ada yang diubah loh, gitu ya. Maksudnya sama-sama mengingatkan sejawat ya. Ya kalau misalnya kita sudah bertekad jadi mandiri berubah, apanya nih bagian-bagian mana yang mulai kita ubah gitu, pelan-pelan sampai nanti akhirnya jadi mandiri berbagi gitu ya. Berbagi. Bu. Iya, baik. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Semangat Bu. Mudah-mudahan kepala sekolahnya mendukung ya, kooperatif ya, dan suportif. Amin. Ya. Amin. Hatur nuhun Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Ini sambil dilihat. Ya, gimana? Siapa ini? Saya Mulyawati Bu dari SMKN 1 Cibadak. Ya, gimana Bu? Oh ini Bu, fasilitator, gimana Bu? Ya, betul. Ini Bu, saya juga masuk di komunitas yang belajar.id untuk sekarang ada siswa baru yang kelas 10 naik ke kelas 11 juga itu hambatannya belum ada akun terbaru Bu, dari SMP ke SMK atau dari SMP ke SMA begitu Ibu. Jadi kami masih menunggu dari pusat, dari kapten akun belajar ini, menunggu akun baru yang dari SMP ke SMA atau SMP ke SMK. Itu hambatannya Ibu. Jadi kalau kita misalnya di SMK saya ingin menerapkan misalnya asesmen langsung kelas 10 siswa baru, berarti siswa tersebut menggunakan akun yang di SMP-nya. Begitu Ibu. Apakah ada Ibu punya informasi lagi tidak atau tentang akun belajar.id ini Bu? Karena di yang kelas 10 naik ke kelas 11 juga itu belum ada untuk saat ini begitu Ibu. Terima kasih. Ya. Ya Ibu Tia, kalau untuk teknis saya hanya bisa menyampaikan meneruskan karena ini juga sama masalahnya waktu di IKM yang kemarin sosialisasi di sosialisasi narasumber itu juga sama ya, dari antar jenjang itu yang SMP itu masih pakai akun SD gitu ya. Nah itu ini juga ya maksudnya kami sampaikan ke yang lebih berwenang. Memang tidak bisa ya double N, kalau siswa tuh apa? NISN ya? NISN. Double NISN untuk mendaftar lagi nggak bisa ya? Nggak bisa refresh gitu. Maksudnya karena tanggal lengkapnya masih sama ya, tanggal lahir masih sama. NISN-nya masih sama gitu ya.
Jadi nanti saya teruskan ya Bu Lisanya izin, karena ini juga masalah yang ada di para narasumber di sekolahnya masing-masing juga ketika lintas jenjang itu belum bisa pakai yang sudah asesmen yang baru yang jenjangnya naik belum bisa digunakan ya. Betul. Ya, terima kasih Bu ya. Iya, Ibu, lalu saya karena memegang akun admin.id, belajar.id juga, jadi ingin berbagi sedikit ya Bapak Ibu, apabila lupa password, Bapak Ibu bisa menghubungi admin akun belajarnya agar bisa direset passwordnya, begitu Bapak Ibu. Kalau misalnya kesulitan pada saat lupa password dan sebagainya, bisa menghubungi operator, kepala sekolah, lalu ada pegawai-pegawai selain guru yang mempunyai akun belajar admin begitu. Ya, yang pegang sebagai admin di sekolahnya ya. Ya Bapak Ibu ya, jadi jangan putus asa karena sekarang semuanya pakai password ya. Jadi kadang-kadang ketukar password ATM, password ini, password itu. Nanti kalau lupa, nah itu dia mengingatkan bahwa hubungi admin di sekolah Bapak Ibu ya untuk mereset password. Bu, izin menyampaikan dari Kota Sukabumi. Ya, Bu, dari Ibu. Izin menyampaikan dari Kota Sukabumi. Ibu Nurhayati, ya, tadi dari dinas ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini ada beberapa permasalahan, terutama di sekolah penggerak ya Bu ya. Di sekolah penggerak itu ada beberapa sekolah yang masih akun belajar ID-nya itu tidak bisa mencapai 100 aja. Yang pertama di SD Budi Luhur 1 orang siswa. Tapi dicek itu semua siswa sudah login ya, sudah masuk gitu. Itu di SD Budi Luhur. Di SD BPK Penabur 1 orang guru dan 1 orang siswa. Itu dicek juga semuanya sudah Bu. Ini permasalahannya di mana ya? Nggak ketemu katanya gitu. Terus di sebagian lagi ada 1 orang guru. Guru itu semua di PTK di SD Paku Jajar juga semua udah aktivasi akun, tapi ada 1 orang itu muncul guru dan itu guru itu tidak artinya tidak ada ya dideteksi oleh kepala sekolah semuanya sudah aktivasi, tapi di situ masih muncul di data itu di PTK itu 1 orang guru yang belum aktivasi gitu. Tapi nggak ada datanya Bu, semuanya ini kita udah diaktifasi semuanya. Kalau permasalahan siswa memang seperti yang tadi disampaikan, permasalahan siswa itu ada yang belum muncul atau ada yang munculnya udah di kelas lanjutannya. Nah itu yang menjadi penghambat sehingga di sekolah penggerak itu yang kita gerakan harus mencapai aktivasi akun belajar ID-nya sampai 100% itu masih belum tercapai. Yang kedua, permasalahan yang kedua di aktivasi login IKM dan aktivasi PMM. Kemarin ada permasalahan seorang kepala sekolah SD Tegalpari ya Bu ya. Dia mungkin menyimpan akunnya ada di handphonenya hilang sehingga dia lupa. Minta ke admin itu kan di sekolah ada 2 kepala sekolah dan operator. Ternyata operatornya udah pindah sekolah. Ditanyakan juga ke operatornya, coba dicek di operatornya juga lupa. Jadi kemarin itu untuk Tegalpari itu di Kota Sukabumi masih belum bisa beranjak. Kita sudah kasih nomor kontak juga untuk bisa mengaktifasi. Cuman sampai sekarang kemarin kita masih kontak-kontakan, Bu, saya masih belum bisa login di IKM katanya, soalnya itu belum keluar juga Bu akunnya. Ini solusinya gimana Bu? Terima kasih. Saya hanya bisa menampung Bu, nanti barangkali harus ada mekanisme riset ya. Untuk kasus-kasus seperti ini gitu. Jadi nanti akan disampaikan ke admin PMN yang pusat. Harus ada aktivasi riset kalau ada kasus-kasus seperti ini ya, karena kan tidak ada lagi device pegawai gadget yang bisa diakses, kemudian orang yang bisa bertanggung jawab untuk mengakses ulang itu ya. Jadi memang harus ada riset. Nanti saya sampaikan ya Bu ya. Saya tampung. Baik. Terima kasih Bu. Dinas Sukabumi ya. Izin saya menyampaikan Bu. Ya gimana Pak? Dari... Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Dede dari mana Pak? SMA swasta Cisarua di Bogor. Kurang jelas Pak, mohon maaf. Dari SMA swasta Cisarua Bogor. Bogor ya? Iya, betul Bu. Terus ada yang disampaikan oleh Bu Ika kalau nggak salah SMA Cibadak ya. Bu Nurhayati dan Bu Nurhayati juga ya Bu Ika
Mutia dan Bu Nur Hayati juga mungkin ya pengetahuan saya sampai saat ini ya Bu ya, boleh saya menambahkan mungkin ya juga ralat kalau salah untuk masalah akun belajar ID siswa guru dan lain-lain. Intinya sepengetahuan saya sampai saat ini yang kemarin saya dapat info dari GTK untuk siswa yang misalkan tadinya migrasi dari SMP ke SMA, SD ke SMP, itu secara otomatis nanti di dalam domainnya akan berubah, jadi akan otomatis akan muncul ID belajarnya tadinya SMP menjadi SMA. Mohon maaf Pak Dede, barangkali kalau tidak pakai headset bisa lebih jelas barangkali ya. Dicoba dulu Pak, mohon maaf. Kurang jelas. Suaranya kurang jelas. Kalau nggak pakai headset gimana Pak? Langsung saja dari dicabut dulu barangkali ya Pak ya kabelnya. Kabel apa? Itunya dicabut dulu. Ya, dicoba Pak. Oh, tidak terdengar. Tidak terdengar Pak. Suaranya nggak ada. Kalau tidak pakai headset gimana Pak? Jadi dicabut dulu device-nya jadi. Cek coba Pak. Oh, nggak terdengar. Ya dicoba saja coba Pak pakai headset. Lebih pelan-pelan barangkali ya. Karena memang kurang terdengar, mohon maaf Pak. Ya, coba Pak. Kecil Pak. Sudah masuk. Masuk. Mudah-mudahan jelas Pak. Saya menanggapi tadi pertanyaan Bu Ita dari Cibadak dan Sukabumi ya. Puan saya Pak Ganda. Atau Suaranya masih kecil Pak. bagaimana kalau lewat chat Pak diketik dulu, barangkali bisa lebih jelas. Bapak bisa mengetikkan pertanyaannya, kemudian nanti dibacakan. Terima kasih. Menjawab ya. Ya, selama Pak Dede mengetik, barangkali ada yang lain juga yang mau bicara, silakan. Ada? Nah, ini cara mendapatkan akun ya. Ini yang normal ya, melalui operator satuan pendidikan. Tadi ada kasusnya operatornya sudah hilang ya, rumah-rumahnya sudah pindah dan segala macam. Nanti itu saya sampaikan ke unit yang bertanggung jawab. Barangkali mudah-mudahan ada fasilitas riset ya untuk kasus-kasus seperti ini. Halo, Assalamualaikum. Ya Pak, gambar ini? Masuk ya, saya Haji Dede Bu dari SMS Arwa. Jelas sekali Bapak sekarang. Ya, ini pakai handphone saya Bu. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, baik teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedikit menanggapi tadi pertanyaan atau yang di-sharing oleh Ibu Itia dari SMKN 1 Cibadak dan juga Bu Nur Hayati dari Sukabumi tadi ya. Yang sepengetahuan saya dari GTK Provinsi kemarin saya sharing bahwa akun belajar ID siswa itu kalau misalkan migrasi dari SMP ke SMA, SD ke SMP itu tinggal tarik data dan memang akun belajarnya akan otomatis di dalam domainnya akan berubah secara otomatis, katanya seperti itu. Jadi tadinya SMP nanti kalau dia udah di jenjang SMA ya otomatis dia akan ada berubah jadi SMA. Akun belajarnya tetap itu. Yang kedua tentang riset paspor, ini sekarang kan udah mau diluncurkan nih program aplikasi ada Sikabayan karena kapten dan kokapten itu katanya merasa sangat sibuk luar biasa dengan melayani ribuan orang. Nah sekarang Jawa Barat ini akan meluncurkan program aplikasi untuk riset paspor Sikabayan. Nanti mungkin saya bisa share juga linknya, bisa ibu bapak bisa mengakses sendiri. Jadi sebetulnya siswa sendiri kalau misalkan lupa paspor dan lain-lain nggak usah menghubungi operator atau kapten dan kokapten, nggak usah. Tapi dia tinggal masuk ke aplikasi Sikabayan, tinggal masukkan
data-datanya ke situ, tinggal langsung otomatis bisa di reset paspor. Intinya seperti itu. Nanti saya share di chatbox ya untuk Aduh, link terima kasih Surabaya. Bapak, ini berharga sekali ya, terutama buat kita Ya, di Jawa itu Barat. aja yang bisa saya sampaikan saat ini, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Pak Dede, mohon izin saya bertanya, untuk Ya. migrasi yang otomatis itu siapa yang bertanggung jawab, Pak? Ya, untuk migrasi itu adalah operator sekolah, Bu. Jadi misalkan begini, siswa SMP kan daftar ke kita, kalau dari SMP ke SMA tinggal tarik data saja. Kecuali kalau misalkan SMP-nya dia bukan di SMP tapi di madrasah, itu harus input secara manual. Jadi karena apa? MTS itu atau madrasah itu kan bukan dapodik ya, tapi emis. Kalau di dinas pendidikan pastinya pakai dapodik. Kalau sesama dapodik tinggal tarik data, tapi kalau misalkan dia dari Kementerian Agama itu harus menginput secara manual. Bu, terima kasih. Ya, jadi mohon maaf ya Pak ya, ini Bapak jadi narasumber juga ini. Jadi dari SMP ya, misalnya ada siswa SMP ke SMA Bapak, itu yang memfasilitasi perpindahan migrasi itu operator di SMA. Ya, operator di SMA, Bu. SMP-nya menyerahkan data. Setelah ada pendaftaran ke dalam sekolah kan otomatis untuk data-data tarik data dari dapodiknya itu ya operator sekolah kita di SMA, Bu. Oke, berarti sekolah penerima ya yang harus ya, sekolah penerima, melakukan betul. tarik data ya. Ini jadi betul. Karena ini Pak, pertanyaan yang umum gitu. Barangkali mohon maaf ya, sekolah Bapak sudah ngeh gitu bahwa operator di sekolah penerima yang harus bergerak gitu ya. Tapi banyak yang tidak yang belum ngeh gitu ya bahwa di sekolah yang nanti itu harus melakukan tarik data dari dapodik peserta didik yang mendaftar di sekolahnya ya. Iya betul Bu. Nanti akan berubah sendiri, bisa masuk ke kelas asesmen, bisa masuk ke kelas yang baru ya, kelas jenjang yang baru ya Pak ya. Iya betul Bu. Mohon izin Ibu. Ya. Mohon izin. Terima kasih Pak Dede. Dengan siapa ini? Bu Tia lagi. Bu Tia lagi Bu yang dari Bu Tia. Tadi dari Pak Dede sudah ada informasi. Terima kasih Pak Dede. Yang saya mau tanyakan itu, ditarik datanya itu di mana ya gitu Bapak? Atau input kalau misalnya dari madrasah itu kan tadi manual, menginputnya itu di mana begitu? Agar saya nanti menginformasikan ke operator sekolah begitu Ibu. Baik, sebetulnya saya juga kan bukan operator, tapi memang saya sebagai pimpinan atau kepala sekolah juga harus memahami dapodik tersebut ya Bu ya. Jadi intinya di dalam dapodik itu ada menu tarik data. Di sana itu ada ikon tarik data di dapodiknya itu Bu. Nanti kan otomatis dia akan ketahuan dari sekolah mana dan seperti apa, dia akan langsung masuk ke dalam dapodik kita. Nah, untuk kasus yang dari madrasah? Kalau madrasah ya input manual Bu. Nanti ada akses input data ya. Jadi kita ngentri satu-satu, tidak bisa kayak dari dapodik ke dapodik Bu. Jadi seperti bikin akun baru ya, belajar ide. Betul, tapi nantinya mungkin sistemnya tetap aja belajar ID-nya untuk yang input manual itu. Gini Bu, kalau untuk madrasah kan untuk belajar ID-nya belum diaktifkan ya, perasaan di dalam madrasah sendiri perasaan nggak kayak di dinas pendidikan. Akun belajar ID-nya belum dimanfaatkan gitu. Intinya kalau di tingkat madrasah. Jadi harus input manual gitu. Jadi dibuatkan daftarkan baru ya Bu ya. Didaftarkan baru nanti di sekolah kita gitu yang penerima. Bagaimana Bu Tia? Iya Pak, masih ini ya, masih berkabut begitu Bu. Jadi harus dicoba dulu Bu, insya Allah nanti saya akan coba dengan operator dan mudah-mudahan bisa tadi ditarik dan input data manualnya begitu. Terima kasih informasinya Ibu Bapak Pak Dede. Sami-sami Bu. Pak Dede sebagai kepala sekolah ini ya? Iya Bu, saya kepala sekolah. Terima kasih Pak Dede. Ini kan kita di forum pagi ini sudah kita komunitas belajar pagi ini ya. Kalau mau ada yang bertanya langsung, saya Bu Tia bertanya langsung pada Pak Dede boleh ya? Mangga Bu. Ya, Pak Dede dari SMA swasta Cisarua Bu. Cisarua Bogor. Ya silakan, sudah dibuka ini Pak Dede. Terima kasih ya, mudah-mudahan jadi amal jariah buat Pak Dede ya. Amin ya Allah. Untuk migrasi akun belajar ide lintas jenjang ya. Kemudian
Ini acara aktivasi sudah pasti ya Bapak Ibu. Untuk yang saya belum pernah sama sekali, nanti kita lihat sama-sama ya, kita buka akun kita masing-masing. Saya juga buka nanti di share screen. Nah ini riset paspor, kata Pak Dede untuk Jawa Barat nanti akan diluncurkan Kabayan. Ini oleh Dinas Provinsi ya Pak ya berarti? Iya betul Bu, ini saya coba akan di chatbox, akan saya share linknya biar dipelajari oleh Ibu Bapak semuanya. Berarti hanya untuk jenjang SMA, SMK kan ya? Enggak juga, SMP juga masuk Bu. Ya SMA dan SMK ya? Ya. SMP dan SD itu harus dari kabupaten kotanya masing-masing. Jadi ini untuk SMA dan SMK, pemerintah provinsi berinisiatif meluncurkan Kabayan ya. Mudah-mudahan nanti bisa Bapak Ibu manfaatkan. Bisa Bu, izin. Nggak bisa semua Bu. Semua jenjang bisa Bu. Oh, semua Bisa Bu. Ya ini saya udah share itu linknya, link isi Kabayannya udah saya share Bu di chatbox. Alhamdulillah ya, terima kasih. Berarti ini pemerintah Jawa Barat memfasilitasi untuk semua jenjang ya? Iya betul. Ya terima kasih, ini baru juga bagi kami ya. Jadi untuk mempercepat proses Bu, kalau riset paspor itu biasanya harus ke Kokapten dan lain-lain. Nah sekarang kita bisa sendiri melakukan riset paspornya itu sendiri. Mohon di-share ya Pak Sadan itu linknya untuk kita sosialisasikan. Ada yang raise hand. Ya, oh ya gimana Bu? Yang raise hand Pak Sandi dengan Pak. Untuk jalur pendaftaran Kokaptennya sendiri, Pak Haji Dede, apakah memang melalui Dinas Pendidikan atau memang kita bisa mandiri mengajukan begitu? Mohon izin. Biasanya memang melalui KCD ya biasanya, tapi kemarin informasi dari GTK itu bisa langsung. Nah ini udah muncul tuh aplikasi si Mohon Kabayan. izin membantu Pak Dede. Karena Kokapten yang di Sukabumi itu adalah Pak Indra, rekan saya. Kapten yang di Jawa Barat itu Kang Denny, itu teman saya juga. Jadi untuk Kokapten dan Kapten itu adalah pemilihan dari Google Master Trainer. Begitu. Ya, memang ya. Tidak mengajukan, tapi Bapak Ibu silakan mengikuti Google Master Trainer yang gelombang berapa yang sekarang sudah dibuka begitu Bapak Ibu. Ada GMT-nya. Iya, GMT. Tentu saja penunjukan oleh kepala sekolah ya, Betia ya. Ya. Bagaimana Ibu? Master penunjukan dari kepala sekolah gitu ya. Bisa yang ditunjuk oleh bisa mengajukan sendiri, bisa mandiri juga. Nanti ada GMT-nya, lalu ada pelatihan, lalu melakukan kombinasi ke 100. Kebetulan GMT batch 1 Bu. Iya. Itu bisa tidak ya mendaftar? Saya potong dulu Bapak Ibu, mohon maaf karena kita ini organisasi sekolah ya, jadi barangkali banyak beberapa guru sudah alumni Master Trainer, hanya seperti tadi Pak Dede sebagai kepala sekolah sampaikan, lebih baik lagi kan jadi Pak Dede yang tahu ya semuanya. Mudah-mudahan di sini juga semua kepala sekolahnya itu tetap yang menjadi pengorganisasi ya. Kalau alumni Google Trainer, alumni Master Trainer itu ya tetap penugasan baiknya barangkali kepala sekolah. Sebab begini Bapak Ibu, kita sekarang sudah era transparansi data. Tetap saja data itu harus hati-hati ya dikelola gitu. Jadi tetap termasuk belajar ID itu yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk bertanggung jawab mengelolanya. Mengapa? Karena kalau semua plus istilahnya gitu ya, walaupun ini akun saya pribadi gitu, tapi kan tidak menjamin bisa ada orang lain yang mengakses akun ini, akun itu gitu ya. Jadi mudah-mudahan untuk semua yang mengakses PMM itu, kepala sekolahnya seperti Pak Dede ya, aware gitu ya, kemudian menguasai dan mengatur gitu, minimal memberi pengaturan pada dari itu dia memperhatikan dinas ya, siapa yang bertanggung jawab di sekolah ini gitu, dan kalau bisa jangan satu, apalagi yang honorer, mohon maaf kalau pergi seperti yang di Sukabumi itu kejadiannya itu repot ya. Kalaupun PNS tetap harus ada backup gitu. Jadi lebih mudah dan lebih tertib organisasi barangkali itu ya. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan tetap penugasan karena nanti yang ditanya oleh dinas itu kepala sekolah ya Pak Dede ya. Ya betul Bu.
Dan itu pun si Kabayan sebetulnya hasil buatan dari kapten dan kokapten, Bu, sebetulnya untuk membantu dan memudahkan seluruh sekolah dalam rangka ya tertib administrasi dan lain-lain supaya bisa membantu langsung lah, tidak usah repot-repot menghubungi kapten atau kokaptennya. Kalau boleh saya share di sini, kokapten di Jawa Barat saya share juga, Bu, kalau boleh. Jadi kalau pihak sekolah ada kesulitan dan lain-lain di daerahnya masing-masing ya tinggal menghubungi kapten dan kokaptennya. Kalau diizinkan saya share juga di sini. Oh, nama-namanya ya Pak ya? Ya betul, dan nomor teleponnya, kontaknya saya akan share di chatbox. Alhamdulillah ya, ini jadi kita punya istilahnya orang dalam nih ya Pak Dede ya, alhamdulillah. Ya betul. Terima kasih, mohon di save juga ya Pak Sadam ya, akunnya. Ini yang penampilan si Kabayan ini sudah berlaku ya Pak ya? Iya Bu, sudah Bu. Dan semua jenjang ini ya? Iya, betul. Ya, berarti admin yang mendaftar di si Kabayan ini mudah-mudahan yang ditugaskan oleh kepala sekolah masing-masing ya. Jadi tidak semua pacarokok jadi admin atau bahkan kepala sekolahnya nggak tahu. Jadi ini kita siapa adminnya, jangan sampai seperti itu ya. Mudah-mudahan. Tuh, ada lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum Ibu. Ya, dengan siapa ini? Dengan Pak Jenal. Pak Jenal. Ya, gimana Pak Jenal? Yang raise hand Bu tadi. Ya Pak. Gimana Pak Jenal? Langsung saja Ibu, mungkin sekalian ada yang mau sharing di forum ini. Kebetulan saya ngajar di tingkat sekolah dasar. Memang berkaitan dengan belajar IT tadi, dari dinas jauh-jauh hari sudah menginikan kita, dan tetapi di tingkat bawahnya sendiri, di tingkat SD itu kesulitan untuk aktivasinya karena memang anak-anak di sekolah dasar itu belum terlalu ini Bu dengan substansi dari belajar IT itu sendiri. Kedua, rendah ya. Sebagian besar itu memang yang memegang secara keseluruhan akunnya apa saja itu adalah operator sekolah. Paling nanti bisa gitu dibuatkan regulasi yang paten untuk kayak tadi mengakuisisi bahwa di sekolah ini yang bertanggung jawab adalah ini, itu mohon diinikan dari tingkat atasnya gitu, biar kita kerja juga lebih nyaman, lebih enak, karena memang tadi kaitan ini dengan data yang memang tidak sembarang orang untuk bisa membuka, termasuk akun gurunya juga gitu. Terima kasih Ibu Eka. Terima kasih Pak Jan, mohon maaf diperjelas lagi, jadi harapan Bapak gimana Pak? Pertama ada regulasi yang jelas untuk kita yang kerja di tingkat bawah gitu. Ada regulasi administrasi akun ya. Iya. Nah, di sekolah Bapak sendiri selama ini kesulitannya apa Pak untuk sekolah SD kelas rendah barangkali ya? Iya, justru pertama akses internet alhamdulillah lancar. Hanya untuk kan tidak semua siswa memiliki gadget itu Bu, untuk mengaktifasi akun. Dan untuk guru-gurunya sendiri masih pasif gitu dalam menggunakan akun belajar itu. Makanya tadi dibutuhkan regulasi itu, kira-kira kita bisa bekerja lebih leluasa gitu, bisa punya tanggung jawab penuh atas apa yang kita selama ini, terutama untuk para PTK-nya. Dan karena memang sekali lagi di tingkat dasar sendiri kebanyakan yang berkiprah itu ya memang dari operator sekolahnya gitu. Bahkan untuk kepala sekolahnya sendiri sebagian besar memang tidak bisa istilahnya menguasai hal tersebut. Ya, ini kami catat ya Pak ya untuk jadi perhatian. Pak Jenal sendiri di sini posisi guru sekaligus admin Pak. Guru sekaligus operator sekolah. Kebetulan memang CGP dari Subang juga ini, angkatan 3. Oh ya. Anak buahnya Pak Sandi tadi. Iya. Menambahkan Bapak tadi yang di SD itu Bu, ternyata yang dapat akun belajar ID baru yang sudah lulus kemarin atau yang kelas 6 sekarang naik di SMP Ibu. Yang kelas 5 ke bawah itu sampai sekarang belum ada belajar ID Bu.
Begitu untuk cara mendapatkan akun belajar itu bagaimana nggih? Ini terkendala di kami seperti itu Ibu. Terima kasih. Boleh menjawab Bu Eka? Silakan Pak. Soalnya tadi Ibu dari mana tadi yang ini? Saya dari Kecamatan Labok, Pak, KKG SD Kecamatan Labok, tapi kami cuma guru kelas bawah. Nggih, ditanyakan atau titip ada guru kelas 6 itu titip pertanyaan untuk mendapatkan akun belajar ID yang kelas sekarang atau yang kelas 6 sekarang itu belum ada sampai sekarang. Itu bagaimana cara untuk mendapatkan akun belajar tingkat SD? Begitu, terima kasih. Tadi kayaknya udah di-share sama Ibu Eka. Nggih, tadi udah, tapi nggih, tapi itu kan untuk OPS, Pak. Tadi saya membacanya kan OPS, melalui OPS itu OPS juga belum itu namanya udah membuka, tapi yang keluar itu malah yang guru murid kelas 6 yang sudah lulus, Pak. Yang sudah lulus sekarang masuk ke SMP, Bapak. Begitu. Kalau yang di SD saya hampir semuanya sudah mendapatkan. Oh, sudah. Di ini dari dinas kabupaten yang diinikan ke kita, memang semua datanya udah masuk dari kelas atas sampai kelas bawah. Maka tadi untuk migrasi datanya memang betul yang disampaikan Pak Haji Dede itu pihak OPS dari sekolah yang dituju yang kemudian tinggal menarik data di Dapodik untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Mbak. Mungkin itu, Bu. Bisa dicoba lagi nanti. Oke, terima kasih karena belum mencoba lagi kan kemarin waktu buka baru yang kelas 6 yang sekarang lulus, Bapak. Jadi yang kelas 6 baru itu belum muncul belajar ID-nya. Oh ya, terima kasih. Nanti biar dibuka lagi sama OPS kami. Iya, siap mencoba lagi ya. Ini Bapak Ibu, mohon izin saya share kalau Bapak Ibu membuka belajar ID ya. Jadi di sini ada status akun tipe pengguna siapa? Apakah pendidik, tenaga kependidikan, apakah peserta didik, apakah dinas. Kemudian coba saya ini saya nggak pakai NPSN ini ya. Nah nanti kalau keluar misalnya sebagai guru ya peserta didik. Saya tidak termasuk NPSN ya. Jadi seperti ini. Kemudian nanti ada selamat datang. Nah ini khusus dinas. Ajukan akun pembelajaran. Ini barangkali nanti saya ya. Kalau di sini, bukan dinas ya, PT. Kemudian, nah ini buka laman situs ini, memeriksa ketersediaan data pengguna jadi tanggal lahir. Dapatkan detail akun pembelajaran, kirim email akun ke email pribadi. Nah ini kalau untuk yang mandiri ya. Kalau untuk dinas itu tadi harus login yang tadi dinas. Nah, semuanya pakai Google ya Bapak Ibu ya. Masih pakai Google karena kita Kemdikbud bekerja samanya dengan Google. Tuh, terima. Penanda siap digunakan. Nah, coba Bapak Ibu ada yang bisa, kalau ada yang belum punya, silakan dibuka belajar ID-nya, kemudian dicek aktivasinya. Saya juga mau coba yang saya ya. Oh, saya nggak bisa, karena saya bukan dapur.
Sudah, Bapak Ibu nggak ada masalah ya kalau untuk Bapak Ibu pribadi ya? Atau ada yang belum punya ini belajar ID? Ini sudah tidak ada masalah ya, kecuali tadi terutama yang peserta didik. Nah, untuk yang tadi betul Bapak Jenali nanti akan ada regulasi, terutama untuk SD kelas rendah itu memang barangkali yang memanfaatkan PMM-nya akan lebih utama itu gurunya, gitu ya. Gurunya memanfaatkan PMM. Kalaupun peserta didiknya ya, saya kurang tahu karena tidak semua juga punya kebijakan SD kelas rendah itu bisa mengakses itu sebenarnya gadget misalnya. Tapi minimal Bapak Ibu sebagai gurunya itu memanfaatkan, ya. Untuk sebagai sumber data bisa, tapi dan data-data peserta didik ya istilah Sundanya mungkin wayahna dimasukkan oleh operator, gitu ya, data-datanya. Tapi kalau yang memanfaatkan itu yang memanfaatkan PMM-nya itu ya terutama gurunya gitu, terutama untuk SD kelas 1, 2, 3 itu ya. Diambil materi pengajarannya, materi mengajarnya, diunggah karya Bapak Ibunya gitu ya. Kemudian dimanfaatkan sumber-sumber belajarnya ya. Itu Bapak Ibu. Ada lagi barangkali? Izin bertanya Bu, ini ya dengan Ahmad Sudrajat, pengawas. Iya, ini memang tidak kaitannya dengan aktivasi akun, tapi ada permasalahan yang selama ini saya rasakan sebagai pengawas, karena seperti diketahui bahwa ada 3 opsi, ada yang untuk IKM ini, ada yang tadi belajar, berubah, dan berbagi. Di Kabupaten Kuningan itu terbagi, khususnya ada yang belajar dan berubah, yang berbagi belum ada. Nah, yang jadi pertanyaan itu kaitannya dengan yang belajar, yang berubah. Saya kira implementasinya tinggal mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman yang di sekolah penggerak. Saya kira itu lebih mudah ketika teman-teman mengakses PMM, kemudian mencoba menerapkannya. Jadi ada implementasinya. Nah, tetapi yang teman-teman yang memilih opsi mandiri belajar ini yang mungkin masih beragam penafsirannya di lapangan. Nah, oleh karena itu mungkin Ibu bisa memberikan pencerahan apakah nanti terkait dengan pemanfaatan PMM dan sebagainya. Karena ya informasinya sejujurnya saya sebagai pengawas juga masih relatif minimalis informasi tentang implementasi mandiri belajar ini. Barangkali Ibu bisa memberikan pencerahan. Ya, saya pikir mereka ketika memilih opsi belajar tidak hanya sekedar klik kemudian tidak ada tindak lanjut untuk diimplementasikan di lapangan. Harusnya ada. Nah, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan, dilakukan oleh mereka yang sekolah-sekolah memilih opsi mandiri belajar ini? Barangkali itu pertanyaan intinya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Ahmad Sudrajat. Ini saya sudah membuka PMM saya ya. Di sini ini yang settingan laptop ya. Untuk menjawab nanti pelan-pelan untuk menjawab pertanyaan Pak Ahmad ya, Pak Ahmad Sudrajat. Jadi untuk yang menyatakan sebagai mandiri belajar, mudah-mudahan semuanya juga sudah bisa mengakses PMM ya. Jadi sudah punya akun belajar ID. Karena mengakses sampai sininya sih tidak perlu belajar ID ya. Tapi kalau untuk mengakses sampai ke lihat asesmen ya, lihat pilihan perangkat, ini nanti dia minta akun belajar ID kita ya. Nah, untuk yang belajar minimal mereka harus lihat ini latihan mandiri ya. Kita lihat. Nah, di sini ada topik-topiknya apa? Mulai dari Merdeka Belajar, kemudian kurikulum Merdeka, profil Pancasila, kita buka. Ini ada modul-modulnya, Pak. Sana ini, pelajari materi semuanya. Kemudian ada pelajari, sebentar ya, kita buka satu ya. Tiap-tiap materi itu nanti ada tesnya. Ya, jadi saya ulang lagi ya.
Mulai dari sini. Kalau mandiri belajar itu diarahkan untuk membuka PMM, kemudian lihat pelatihan mandiri. Lihat pelatihan mandiri, nah di situ lihat ada modul-modulnya. Saya lanjut pelajari. Harus belajar dulu. Nah, jadi materinya seperti LMS ya Pak ya, bukan seperti LMS, memang LMS. Jadi Learning Management System ya, seperti kelas maya gitu ya. Jadi nonton dulu videonya, kemudian kemudian dikerjakan latihannya. Jawab misalnya menghayati diri manusia sebagai manusia. Jawab betul, lanjut kembali ke materi. Nah seperti itu, harus checklist dulu semuanya. Nih ya, kita harus tonton dulu. Kalau kita sudah menonton ya, baru bisa checklist, kemudian baru latihan, kemudian tulis refleksinya. Jadi semuanya terima kasih misalnya, simpan, baru ada checklist. Peran saya sebagai guru apa? Oh, ini lagi ya, jadi satu materi itu beranak pinak. Nah nanti kalau semuanya sudah checklist hijau, sudah checklist, latihan pemahaman. Jadi sebagai guru tindakan yang dilakukan apa? Ini ya, jawab. Oh betul, alhamdulillah ya. Kembali ke materi, terus sampai terakhir ya. Terima kasih. Ya, tuh. Ingin menjadi guru seperti apa? Kita tuntaskan dulu ya Pak ya, sampai semuanya checklist, nanti keluar sertifikat. Latihan pemahaman. Kecuali ini, kecuali ya. Tuh, ini tulis lagi, P lagi, misalnya KS. Nah, sudah kita lihat. Nah, kita sudah checklist nih. Kalau kita sudah lengkap semua tadi di checklist, belajar mandiri untuk materi kita yang tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik sudah selesai, kita kerjakan post-testnya. Mulai. Nah ini ya, sampai berapa? Misalnya, ini cepat saja ya, karena kita ingin langsung lihat nanti ujung-ujungnya gimana. Kurang tahu ini nak lulus atau enggak ya. Kalau tidak lulus nanti dapat sertifikat bonus. Ulang ya, kumpulkan misalnya ya. Wah ternyata kalau tidak bisa dapat sertifikat. Makanya tadi ada pilihan tuh ketika mengerjakan tes, diubah atau enggak materinya. Kalau nilainya 8 berarti bisa dapat sertifikat ya, tiap materi Pak. Nah itu saya kurang tahu apakah berapa materi sudah kebijakannya ya, berapa materi diikuti kemudian sudah bisa menerapkan, tapi minimal sudah mengerjakan, sudah ada webinar yang diikuti, kemudian sudah mengerjakan seluruh prosesnya itu mandiri belajar. Gimana Pak Toto? Pak Toto dulu ya. Silakan. Ya, ini ada implikasi terhadap praktik pembelajaran di kelas. Maksud saya kan tadi hanya untuk penguatan kompetensi guru terutama itu. Nah, tetapi apakah dari semua itu bisa berimplikasi terhadap praktik pembelajarannya? Misalkan di beberapa sekolah ada yang ingin katanya mengadopsi tentang P5 itu, kemudian ada juga yang mencoba ingin menerapkan tentang
differentiated learning-nya. Ini gambarannya gini Bapak Ibu, kalau dalam versi Merdeka Belajar. Ya itu. Kalau tadi mungkin hanya sekedar untuk belajar, kemudian mengejar sertifikat, seolah tidak ada dampak terhadap. Nah, jadi Bapak Ibu setelah belajar, kalau untuk hanya dapat sertifikat begitu ya. Tapi setelah belajar, sekarang ada niatan untuk berubah nih atau mengajar. Nah itu kalau sudah ada niat untuk berubah, manfaatkanlah yang ini. Mulai dari asesmen murid ya, kelas berapa, dikerjakan, diterapkan di kelas, kemudian dilihat hasilnya, kemudian manfaatkan ini, perangkat ajarnya. Ini terbatas nih ya. Nah, harus masuk lewat kalau mau mengakses tadi praktik mengajarnya ya, bahan mengajar itu harus pakai belajar ID. Sama sebenarnya yang tadi juga harus pakai belajar ID. Ini tadi saya belum buka, jadinya saya masukkan lagi akun belajar ID saya. Nah, manfaatkan perangkat ini, itu baru niat berubah. Jadi manfaatkan asesmen murid, manfaatkan perangkat mengajar ini ya, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nanti pembelajaran Bapak Ibu unggah di praktik baiknya, unggah di bukti karya. Tuh, jadi itu bukti bahwa guru di sekolah Bapak Ibu atau saya sebagai guru, terutama kepala sekolahnya ya harus aware gitu ya. Karena kan yang mau diubah itu kan sekolah gitu ya, bukan tingkat guru. Jadi gurunya itu lapor ke kepala sekolahnya, saya sudah menerapkan pembelajaran ala kurikulum Merdeka, gitu ya. Saya sudah mengubah dan saya sudah mengunggah bukti karyanya. Nah itu kalau memang cuma webinar data itu memang tidak ada efeknya kecuali pengetahuan, gitu ya. Setelah ikut seri webinar yang dibutuhkan sudah tuntas, cobalah masuk ke asesmen, terapkan asesmen. Setelah tahu hasil asesmennya, cobalah masuk ke mengajar, praktekkan bagaimana arahan di perangkat mengajar itu. Gitu ya, mulai dari ya ini sudah banyak contohnya ya. Kalau Bapak Ibu mau buat sendiri, ya silakan. Tapi lihat rambu-rambu pembelajaran IKM, gitu ya. Kemudian hasil dari praktik baik penerapan Bapak Ibu, penerapan guru. Dua ya, praktik baik itu kan ada yang mengajar dan ada yang kepala sekolah memanage sekolahnya ya. Nah itu unggah di bukti karya. Nah saat ini bukti karya memang baru menerima bentuk video, ya. Jadi video pembelajaran praktik baik Bapak Ibu diunggah. Itu bukti bahwa sudah mulai berubah, bahkan sudah berbagi. Itu Bapak Ibu ya. Bahkan kalau sudah berbagi itu, mungkin di antara Bapak Ibu, di sini saya kurang tahu, ada yang kepala sekolahnya sudah menjadi narasumber, atau gurunya menjadi narasumber, itu sudah berbagi. Hanya jangan sampai ironisnya kepala sekolah atau gurunya berbagi kemana-mana sebagai narasumber, ternyata di sekolahnya sendiri, kelas yang menerapkan pembelajaran IKM, baru beberapa ya, jangan sampai. Jadi terutama di sini Bapak Ibu sebagai kepala sekolah dan pengawas harus memastikan bahwa semua gurunya menerima IKM dan mau untuk mencoba menerapkan pembelajaran berbasis IKM ini ya. ATM lah, minimal ATM dari ini yang sudah disediakan di PMM perangkat ajarnya. Ya. Apakah full mau dari sini kebetulan topiknya ada ya, jenjangnya ada, topiknya ada, atau mau pakai materi sendiri tapi lihat rambu-rambunya. Begitu ya. Mudah-mudahan. Bagaimana Pak Ahmad Sudrajat? Untuk belajar masalahnya kan mereka menggunakan struktur kurikulum K13. Kalau berubah sih mungkin bisa, tadi model ajar itu tinggal ATM, adopsi dan discamper atau apa itu ya. Tapi masalahnya kan teman-teman yang di Mandiri Belajar ini masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi kalau menurut saya agak mendua begitulah. Ya,
komunitas belajar dan terutama dinasnya untuk mengecek ya migrasi dari mandiri belajar, kapan dia migrasi jadi mandiri berubah, kapan dia migrasi jadi mandiri berbagi. Nah itu harus dicek gitu, harus didata, kemudian dilaporkan berapa yang masih mandiri belajar terus ya. Ada yang sudah mandiri berubah, itu mana buktinya, kemudian sudah mandiri berbagi, mana juga buktinya, portofolionya juga. Jadi tidak boleh mandek cuma sampai di mandiri belajar, apalagi cuma buat pengetahuan sendiri, itu dihindari. Gitu Pak. Terima kasih, sudah ada gambaran. Ya, terima kasih Pak. Memang ini kerja bersama ya, kerja bersama komunitas belajar semuanya gitu. Karena nanti kami juga ditagih nih di Jawa Barat nih, masih belajar terus ya, atau bahkan ada yang sama sekali sekolahnya itu belum punya akses belajar ide. Nah itu mudah-mudahan tidak ya. Tapi dengan forum seperti inilah kalau bisa dicek ya mana sekolah yang kalau bisa belum kesulitannya apa, kan seperti tadi ya, ternyata untuk menarik data belum tertarik data dari jenjang sebelumnya gitu ya, produknya belum ditarik dari jenjang sebelumnya untuk pindah untuk migrasi ke belajar ID jenjang berikutnya gitu ya. Kemudian tadi masih mandiri belajar saja terusnya, belum ada kemauan untuk mandiri berubah ya, menggunakan perangkat ini. Kemudian sebagian sudah mencoba, jadi sebagian ada yang masih kurikulum 2013, tapi sebagian ada. Dan kalau saya Bapak ya Ibu ya, saya juga pernah jadi guru dan saya melihat perpindahan dari kurikulum 2013 ke IKM ini sebenarnya enggak signifikan. Signifikannya itu IKM itu lebih menekankan penerapan pembelajaran kurikulum 2013 yang benar. Ya, jadi yang benar-benar sesuai gitu, mau ada 5M-nya diperhatikan semacam, karena kan itu basicnya inquiry dan STEM. Jadi jangan sampai intinya itu peserta didik itu hanya diberi pengetahuan. Dan yang paling pentingnya lagi, nah itu tadi saya lupa, ini ada amanat lagi dari Bu Lisa, itu sebenarnya pembelajaran terdiferensiasi ya. Nah, apa itu pembelajaran terdiferensiasi? Itu kan pertama harusnya berangkat dari asesmen peserta didik ya. Bagaimana hasil dari asesmen peserta didik ya, kemudian daya baca guru juga terhadap potensi dan kelemahan dan bukan kelemahan ya, potensi yang bisa dikembangkan di kelasnya ya, potensi peserta didik yang bisa dikembangkan di kelasnya. Kemudian bisa menyesuaikan dengan 3 jalur tadi, 3 jalur itu ya, apakah dari proses belajarnya yang harus disesuaikan. Jangan lupa peserta didik kita tidak semuanya tahan menonton pembelajaran ya, kemudian menulis, jadi tidak semuanya audiovisual. Kemudian apakah produk pembelajarannya yang divariasi, jadi ada produknya berupa interaksi, misalnya drama atau tampilan gitu ya, bukan hanya terus-terusan ujian ya, soal, laporan, bukan hanya itu gitu ya. Ada yang bentuknya karya, ada yang bentuknya performance, ada yang bentuknya macam-macam. Jadi itu untuk memfasilitasi berbagai gaya belajar dan potensi peserta didik Bapak Ibu. Ada juga yang bervariasinya itu dari sumber belajarnya ya. Jadi jangan hanya monoton gitu ya, dari buku, dari apa, tapi bisa dari film, bisa dari kunjungan belajar gitu ya, bisa dari praktik magang misalnya atau seperti itu ya. Jadi pembelajaran terdiferensiasi itu, dan idealnya dilihat di awalnya itu dari asesmen diagnostik, kemudian pengamatan dan daya baca Bapak Ibu sendiri sebagai pemangku kelasnya. Kemudian yaitu tadi lakukan 3 variasi itu ya, proses, produk, satu lagi konten. Ya, konten. Jadi sumber belajar kontennya itu tidak melulu hanya bacaan gitu ya. Gitu. Jadi itu kalau di antara Bapak Ibu sudah memperhatikan itu, bergeser dari kurikulum 2013 ke IKM itu sebenarnya enggak bukan, bahkan kalau menurut saya bukan kurikulum baru gitu ya, hanya penerapannya yang disempurnakan gitu ya. Itu. Jadi mulai menggunakan perangkat ajar, ATM ya,
Misalnya ini ya, modul ajar. Mau apa? IPA, kelas 11-12 terlalu ini lah ya. Fase B, kelas 3-4 misalnya praktikan. Oh, belum ada. Nah, ini belum ada nih. Gimana kalau belum ada? Ya, Bapak Ibu coba buat sendiri ya. Saya tuh ada materi sebentar. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya ada konsep apa sih sebenarnya di belajar di kurikulum Merdeka itu utamanya apa gitu ya? Mohon izin bertanya Ibu. Mana Pak? Siapa ini dengan PMM atau kemudian ada seleksi bentuk yang lain, kemudian gambaran kegiatan leadership workshopnya itu, school leadership workshopnya itu apa memang kita di PMM lagi atau memang ada workshop melalui Zoom atau tatap muka seperti itu, Bu? Gambaran untuk kegiatan SLW batch 3 kalau tidak salah untuk rekan-rekan yang memang sudah dinyatakan lulus pendidikan guru penggerak angkatan 3. Terima kasih, Bu. SLB, Pak. SLW. School Leadership Workshop. Aduh, mohon maaf ya Pak ya, kalau untuk guru penggerak saya tidak punya kapasitas untuk menjawab Pak. Kalau untuk guru penggerak, barangkali Bu Tia di sini ya, kita ngobrolnya sebagai komunitas belajar. Ini Bu Tia, fasilitator, gimana Bu? Ada pertanyaan dari Pak Sandi? Pertanyaannya apa Bu? Maaf, saya kurang menyimak. Silakan Pak Sandi. Ya, untuk gambaran kegiatan SLW Bu, School Leadership Workshop yang disampaikan melalui surat edaran dari Dirjen GTK, itu kami meminta gambaran untuk seleksi tahap 1 memang kan sedang berlangsung ya. Kita mengakses modul di 3 topik kalau tidak salah di PMM, profil pelajar Pancasila, kemudian kurikulum Merdeka dan disiplin positif kalau tidak salah. 3 topik itu adalah syarat untuk kita bisa masuk ke seleksi tahap 1. Kemudian untuk seleksi tahap 2-nya apakah memang bentuknya seperti apa? Mohon gambarannya seperti itu. Kemudian kegiatan leadership school leadership workshop-nya itu seperti apa? Berapa lama dan bagaimana gambarannya begitu, Bu? Terima kasih. Iya, terima kasih juga Bapak. Kebetulan saya belum mendapatkan informasi, jadi saya akan bertanya dulu ke teman-teman yang lain ya Pak, untuk sekolah yang leadership itu. Nanti insya Allah saya share juga. Ini dengan siapa Bapak? Andi dari Ya, saya Sandi Bu dari Kabupaten Subang, dari komunitas guru penggerak Kabupaten Subang. Pak Sandi Wijaya. Oh iya, Pak Sandi Wijaya. Bisa chat saya ya Pak Sandi ya, bisa nanti kita ngobrol. Ya, saya. Enggak Bu, Bu. Terima kasih. Komunitas belajar ini seperti ini ya. Tadi Pak Haji Dedi ya, tadi bisa sharing tentang operator belajar ini ya. Ada Putih ya sebagai fasilitator guru penggerak, ada Pak Ahmad sebagai pengawas ya. Lagi Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu benar-benar ini sudah punya PMM ya, akun PMM, sudah bisa aktivasi dengan kesulitan-kesulitan aktivasi tadi yang sudah dicoba sharing ininya ya, solusinya antara lain ditarik data dapodiknya dari jenjang yang sebelumnya oleh penanggung jawab di jenjang yang baru gitu ya. Kemudian tadi kasus Sukabumi ya, harus ada, sepertinya itu perlu mekanisme riset ya. Itu kemudian ada lagi tadi ini ya, peserta, bagaimana dengan untuk peserta didik yang ini ya di bawah ya, maksudnya kelas rendah ya, SD kelas 1, 2, 3 itu memang bagaimana aktivasi belajar itu. Kalau pendapat saya pribadi memang itu diurus oleh admin ya, karena kelas 1, 2, 3 gitu ya. Tapi yang memanfaatkan PMM-nya itu harus gurunya, gitu ya. Jangan karena peserta didiknya nggak pakai PMM, tapi gurunya tidak aktif untuk mengakses PMM, kemudian memanfaatkan perangkat pengajar yang mengerjakan mengunduh asesmennya untuk dikerjakan oleh peserta didiknya, gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi tetap kelas SD kelas rendah pun gurunya harus aktif memanfaatkan PMM, gitu ya.
sampai akhirnya ada bukti karya Bapak Ibu yang diunggah. Nah itu sudah level berbagi ya. Mudah-mudahan level berbaginya itu bukan hanya level berbagi di medsos ya, bukan medsos platform, tapi juga menggerakkan sekolah Bapak Ibu, terutama ini kepala sekolahnya, sebagai mandiri berbagi ya. Mandiri berubah dulu, kemudian mandiri berbaginya. Itu Bapak Ibu. Jadi tadi mereview kembali pertanyaan Pak Ahmad. Dari mandiri belajar gimana berubah jadi mandiri berubahnya? Ya harus mengakses ini, asesmen murid, menggunakan perangkat mengajar, membuktikan bahwa mengajarnya itu pakai metode IKM, kemudian mengunggah bukti karya. Itu berarti dia sudah naik jenjang ya. Dan itu ya bersama-sama gotong royong semuanya komunitas untuk memantaunya ya, dari peralihan dari mandiri belajar ke mandiri berbagi ya, ke mandiri berubah kemudian mandiri berbagi, itu semua harus saling memantau, terutama kepala sekolah. Itu sebenarnya tanggung jawab kepala sekolah terutama. Sekolahnya sudah sampai mana? Apakah guru-gurunya belajar terus dia mengoleksi mengoleksi sertifikat, atau sudah ada karya yang bisa unggah atau minimal dilaporkan ya. Kalau belum diunggah ke bukti karya, tapi dilaporkan ke kepala sekolah dan dideteksi oleh pengawas ya. Itu. Ada lagi Bapak Ibu? Karena memang satu-satunya untuk saat ini ya, pantauan dari pemerintah itu dari sini, dari penggunaan PMM. Dan salah satunya yang bisa menggunakan PMM adalah itu belajar ID, itu belajar ID-nya aktif atau tidak, setelah aktif dimanfaatkan untuk memanfaatkan PMM atau tidak gitu ya. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, ini sudah jam 11 lewat, pasti masih ada tugas-tugas lain yang menunggu. Mohon maaf sekali bila ada yang belum memuaskan. Beberapa hal yang tidak bisa bukan wewenang kami juga untuk menjawab ya, akan kami teruskan pada yang berwenang dan bertanggung jawab ya. Terima kasih atas masukannya, dan saya juga mewakili pihak yang mengundang kami, BBGP Jabar, mengucapkan terima kasih. Di sini masih ada Bu Dr. Lisa sebagai penanggung jawab dan teman-teman admin di sini. Di sesi 1 ini saya cukupkan sekian sebagai pemateri. Nanti saya kembalikan lagi pada Ibu ya Bu pembawa acara ya. Ini soalnya PNS baru kami nih. Bu siapa? Ya, Bu Novia ya. Bu Novia. Saya kembalikan pada Bu Novia. Saya pribadi mohon maaf lahir batin jika ada kekurangan. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan semangat membuat RPL tidak memberatkan, tapi Bapak Ibu sanggup untuk melaksanakan dan menjadi amal jariah Bapak Ibu jika kebaikannya itu bisa menular ya di komunitas belajar Bapak Ibu ya. Ya, sampai bertemu lagi Bu Naning terutama ya. Terima kasih. Senang sekali bisa bertemu lagi Bu Naning ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.